Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bersama-sama bacakan kalimat tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita dengar menjadi wasilah untuk kehidupan kita, untuk menata hati kita, supaya hati kita tetap selalu senantiasa mengingat Allah dan hati kita jadikan hati yang tentram, karena itu adalah kunci orang yang beriman. Bapak-bapak jamaah Yasin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita bisa bersama di majelis yang mulia, yaitu di tempat Yayasan Santri Indonesia, tempat anak-anak kita menempuh ilmu. Kita doakan bersama, mudah-mudahan tempat ini menjadi barokah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Amin. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus dengan nasihat supaya hidup kita akan selamat di dunia wa wal akhirat. Amin. Untuk itu mari kita dengarkan bersama makna kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Yuli Rahmani. Kepadanya waktu dan tempat ini silakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ush. Tangan kiri, tangan kiri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita hormati para ulama masyarakat, wabil khusus yang telah menghormati negara Muslim, bagi hormati para pimpinan wilayah dan para jamaah warga Indonesia yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, yang telah melimpahkan kepada hidayah serta ingat Allah, ingat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat majelis yang ini. Mudah-mudahan langkah kita berubah menuju majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkata dan dapat sebagai ibadah.
Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa dari zaman kelahiran mudah-mudahan kita selalu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sini Al-Fakir dan kitab Al yang mana kitab ini berisi fadilah atau keutamaan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tsalits fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga adalah keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ibadah kita ini bukan dituntut ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, tapi banyak ibadah-ibadah yang kita itu yang menganggap remeh. Padahal ibadah kecil ini banyak manfaatnya atau fadilah, utama. Ini justru ibadah ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari atau satu saat. Contoh ibadah itu fadilah keutamaan membaca bismillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba asyaitan kama yadubu rasul Muhammad. Nabi bersabda, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yaqulu mengucapkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengucap kalimat atau lafaz bismillahirrahmanirrahim ketika seorang hamba mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba asyaitan, kecuali setan ini meleleh, kama yadzubur rasul alamar, seperti halnya melelehnya timah di atas api. Ucapkan pada bismillahirrahmanirrahim, setan ini meleleh, ya, hancur seperti timah ketika di api, langsung hancur. Bismillahirrahmanirrahim, membaca apa, mau melakukan apapun, ya, makan, minum, ya, membaca bismillah, seketika itu yang namanya syaitan langsung hancur meluluh. Kadang kita
saking makannya enak, lauknya enak, kadang kita lupa membaca bismillah. Saking nikmatnya, kadang kita lena dengan membaca bismillah. Padahal di dalam hadis lain Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fawa abfaru aw aqtaru aw ajdamu. Ketika kita memulai sesuatu pekerjaan ataupun apa saja, tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka akan terputus keberkahannya. Jangan sampai kita lupa. Mau apa saja ya, ketika kita berdoa apa saja, kita dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita mengaku umatnya Nabi, cinta sama Nabi, ya apa yang dilakukan Nabi, ya kalau kita mampu ya kita termasuk kita membaca bismillah. Ini kelihatannya tapi fadilahnya luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila amarallahu ta'ala kiraman katibin. Min 'abdin tidak ada dari kaulah hamba yaqulu yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala, kecuali Allah memerintahkan al-kiramal katibin, malaikat yang mencatat. Ayat tubuh mencatat sebuah kiramal katibin fi diwanihi, di dalam kitabnya arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, malaikat raqib, orang yang mencatat itu dicatat 400 kebaikan. Itu pahalanya 400 kebaikan. Lumayan itu berarti timbangan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim maratan lam yabqa min julubi dzarrah. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim maratan, satu kali saja, lam yabqa, tidak tersisa min dzunubi dzarrah, sedikit pun dosanya akan dihapus. Baca satu bismillah aja akan dihapus dosanya. Lumayan meringankan dosa kita membaca satu kali saja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'zima lillahi. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian tulisan itu dibaguskan karena ta'ziman lillahi ta'ala, maafkan Allah Ta'ala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosanya yang dahulu dan mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Menulis saja, menulis bismillahirrahmanirrahim ya. Ketika itu kan pada ada kitab-kitab itu kan di awalnya itu ditulis bismillahirrahmanirrahim, atau kita membuat atau menulis apa saja mengajar itu di papan tulis, biasanya awalnya ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menulis bismillahirrahmanirrahim, yang jelas dosa kita akan terampuni
dosa yang dulu dan dosa yang akan datang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keutamaan, namanya keutamaan ya. Kalau kita menjalankan ya. Kalau kita cinta Nabi ya kita senantiasa mengamalkannya, semampu. Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdud ar-rahman. Kita menulis salah satu dari kita menulis bismillahirrahmanirrahim, terus dipanjangkan Rahman, Ar-Rahman. Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa bil kawakib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa, menghiasi as-samaa, langit, bil kawakibi, dengan bintang ya. Ketika Allah menghiasi langit dengan bintang, wa zayyanal malaikati bi Jibril. Ketika Allah wa zayyana malaikat bi Jibril, Allah menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Jadi Jibril itu sebagai perhiasan malaikat. Wa zayyanal jannah bil huril wal qusur. Kalau surga itu dihiasi dengan bidadari dan rumah-rumah yang megah. Wa zayyanal anbiya bi Muhammad. Allah menghiasi Nabi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebagai hiasannya para nabi. Menghiasakan biasanya barang-barang yang mewah. Masuk Nabi itu makhluk yang mewah. Wa zayyanal anbiya. Paesnya, hiasannya para nabi. Wa zayyanal ayyama biyaumil jum'at. Allah menghiasi hari-hari biyaumil jum'at, dengan hari. Jadi hari Jumat merupakan perhiasan dari hari-hari. Dalam seminggu itu ada 5 hari. Yang menjadi perhiasan hari itu adalah hari Jumat. Hanya hari sana, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Sayyidul Ayyam. Mestinya hari. Wa zayyanal layali bilailil qadr. Allah menghiasi malam-malam dengan malam Lailatul Qadar. Kalau malam-malam itu ya hiasinya dengan malam Lailatul Qadar. Itu hiasan dari malam-malam. Wa zayyanal masjidah bil Ka'bah. Perhiasannya masjid adalah Ka'bah. Wa zayyanal kutub bil Qur'an. Perhiasannya kitab-kitab. Dari semua kitab itu adalah yang menjadi perhiasan adalah kitab Al-Quran. Itu lagi kitab Al-Quran adalah perhiasan dari semua kitab ya. Wa zayyanal Qur'ana bismillahirrahmanirrahim. Perhiasannya Quran adalah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena di setiap surat itu ada bacaan bismillahirrahmanirrahim, karena ini sebagai perhiasannya surat-surat atau Quran. Nah, setiap membaca surat itu baca bismillahirrahmanirrahim, karena menjadi perhiasannya semua surat atau perhiasan Al-Quran.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bismillahirrahmanirrahim. Kata ismuhu min al-abrari. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kata ismuhu ismahu, maka Allah mencatat nama orang tersebut dari minal abrari, dari golongannya orang-orang yang baik. Ketika kita membaca bismillah, termasuk kita itu golongannya orang-orang yang baik. Wa bari'a min al-kufri wan nifaq, termasuk ketika kita membaca bismillah terbebas dari sifat kufur dan sifat munafik. Jangan lupa ya, ketika kita membaca bismillah, Allah mencatat kita sebagai orang yang baik dan dijauhkan dari sifat kufur dan sifat nifak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa baik dan dahulu. Oh ya, akan ada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, jika kalian berdiri, faqulu, maka hendaklah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berdiri dari tempat duduk, maka sebaiknya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau habis dari duduk nih, bangun dari duduk, ketika kita mau menginjak duduk berdiri, kita sebaiknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Membaca bismillah dan membaca sholawat ketika kita mau berdiri dari duduk, dianjurkan ya, disunahkan kita membaca bismillah dan membaca sholawat. Wa inna nasa idza tabukum yaqumul ala dzalik. Jadi sesungguhnya ketika manusia, jadi kita kan nggak tahu nih ya, kalau lagi duduk-duduk kadang-kadang ya ada ngobrol kesana kemari ya, mengunjungi orang, mungkin orang. Makanya ketika kita mau keluar atau berdiri, disunahkan membaca bismillah dan membaca sholawat, karena tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kita yang tadi kita merasani itu ya. Kita nggak tahu ngobrol apa sana. Kita mau pergi dari tempat duduk, disunahkan membaca bismillah dan membaca sholawat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, idza jalastum, ketika kalian berduduk, majlisan di tempat duduk, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ketika kita duduk nih, kita berdiri. Ketika duduk pun kita sebelum berduduk nih, kita baca bismillah dan baca sholawat.
yang namanya duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa tahu kita pas diduduki, yang diduduki itu ada makhluk lain yang nggak terima ya. Makanya kita disunahkan begitu membaca Bismillah ya. Itu tujuannya seperti itu ya, untuk mengusir ya makhluk-makhluk yang ada di tempat kita diduduki. Hanya kita membaca Bismillah dan membaca sholawat sebelum kita berbincang dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru kita ngobrol gitu ya. Di situ berdiri pun kita baca sholawat dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fa'ala dzalika bahwa bimalakan yang berarti hatta lakukan tujuannya seperti itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Babur Rabi fi fadilati sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang hampir disampaikan bermanfaat khususnya dari pribadi dan aku para jamaah. Mudah-mudahan para jamaah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.